mengenai distribusi frekuensi ya. Data yang dibuat di dalam bentuk distribusi frekuensi tentunya harus data yang normal. Jadi sebaran datanya harus normal atau distribusi atau penyebaran datanya harus normal. Kenapa harus normal? Di kasus distribusi frekuensi pernah ada data yang tidak masuk ke distribusi frekuensi tabelnya, atau ada data yang kelebihan, atau ada data yang Bu, saya ada kelas yang paling bawah tetapi dia tidak terisi frekuensinya. Nah, berarti itu pun sama, datanya tidak normal. Seperti itu. Kenapa semua data itu harus normal? Karena sebetulnya rumus-rumus seperti mencari rata-rata, kan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, itu semua ada syaratnya. Ternyata harus data yang normal. Kalau data yang tidak normal, tidak bisa kita perlakukan rumus tersebut. Begitu kan ya. Contohnya rata-rata mudahnya. Kalau rata-ratanya ada yang nilai ekstrim, tentunya kalau kita hitung tiba-tiba rata-rata tersebut akan langsung meningkat atau nilainya akan naik dari yang biasanya. Karena apa? Karena data yang ekstrim yang tadi. Kalau ada yang ekstrim rendah, berarti kalau saat kita masukkan data tersebut ke perhitungan rata-rata, maka nilai rata-ratanya akan menurun. Kan ya, berarti itu sangat berpengaruh data ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah. Nah, kenapa harus dihitung secara berbeda? Karena perlakuan tiap data itu ternyata berbeda. Contoh, untuk data yang memiliki distribusi diskrit, contohnya hasil pencacahan, masih ingat kan ya, ada data itu ada data diskrit, ada kontinu. Kalau data diskrit, data itu hasil mencacah, contohnya jumlah mobil di lapangan atau di parkiran, kita hitung ada 1, 2, 3, dia nilai bulat. 3 mobil, tidak ada mobil yang 3,5, tidak ada seperti itu. Jadi kalau data-data yang seperti itu kita perlakukan secara distribusi diskrit namanya, gitu ya. Kita lihat sebaran dari datanya, apakah dia membentuk pola binomial, multinomial, Poisson atau hipergeometrik. Nah, hanya pola yang diskrit ini tidak kita dalami, gitu ya. Untuk di real case jarang ini terjadi. Jadi untuk di kasus real seperti halnya saya kemarin ngasih data 3 di UTS, data tersebut jarang berdistribusi ke keempat ini, jarang berdistribusi diskrit, gitu kan ya. Karena di yang kita hitung biasanya distribusinya harus yang normal, gitu. Nah, ciri-ciri distribusi harus yang normal merupakan hasil dari ukuran, kemudian bilangannya merupakan bilangan pecahan. Gitu ya, misalkan tinggi badan 150,5, 150,0, walaupun 0 tetap namanya bilangan yang pecahan. Pecahannya kenapa? Kalau kalian belajar di kalkulus 1, ada bilangan real, ada bilangan irasional kan ya. Ciri bilangan pecahan itu seperti apa? Gitu. Bilangan pecahan itu kan kalau 150 berarti 150 per 1. Gitu. Kemudian kalau besarnya peluang dalam distribusi kontinu ini dilambangkan dengan huruf atau fungsi fx dengan f-nya kecil. Begitu. Nah, yang kita akan pelajari lebih lanjut di antara segitu banyaknya distribusi peluang kontinu, kita akan mempelajari mengenai distribusi normal. Apa ciri data dari distribusi normal? Yang pertama, kalau kita buatkan berbentuk grafik data yang kita punya, misalkan data saya yang kemarin dibuatkan distribusi frekuensi, kemudian dibuat grafik bar atau grafik garis atau scatter di sini. Ternyata yang pertama kita lihat dulu bentuk kurvanya. Kalau bentuknya seperti ini, hasil akhirnya dari distribusi frekuensi kita, artinya apa? Nilai yang ekstrim rendah ini, yang rendah sedikit, nilai yang dekat dengan rata-ratanya banyak, nilai yang besarnya sedikit. Biasanya kan data tersebar seperti itu. Itu namanya data yang berdistribusi normal. Gitu. Jadi kurvanya kalau kita buatkan
kurva dari data yang kita punya. Kalau kurvanya seperti ini namanya distribusi normal. Ciri lainnya kalau distribusi normal, dia kurvanya simetris. Artinya sisi sebelah kiri sama dengan sisi sebelah kanan atau direfleksikan di sini di nilai 0. Gitu. Kemudian grafiknya berasimptot. Arti berasimptot itu selalu mendekati sumbu X. Jadi tidak pernah memotong, tidak pernah sampai ke bawah sini, tapi selalu mendekati nilai X-nya. Nah, gitu ya, saking dekatnya tapi tidak pernah memotong. Kemudian luas grafiknya ini kalau dihitung berdasarkan peluang akan sama dengan 1. Jadi karena dia simetris, berarti sisi kirinya setengah, sisi kanannya pun setengah. Gitu. Kalau dibuat dalam bentuk fungsi, garis ini akan bernilai fungsi yang ini. Nah, ini. Garis yang tadi yang seperti lonceng akan memuat fungsi fx sama dengan 1 per sigma akar dari 2 phi dikalikan eksponen pangkat min setengah dikali x min mu dibagi sigma. Aduh, liar ya lihatnya juga. Pasti hidup ini rumusnya udah apalagi gitu. Nah, karena ini berbentuk berbentuk suatu fungsi, untuk memudahkan membuat fungsi yang lain seperti fungsi ini dari data yang kita punya, kita cukup mentransformasi data. Caranya dari fungsi yang jelimet yang tadi, yang ini kan kurvanya seperti ini ya, dengan rata-rata data kita di tengah. Rata-rata kalau populasi simbolnya mu. Mu itu seperti ini nih, seperti huruf M. Kemudian dengan simpangan baku atau variasi datanya sebesar sigma kalau di populasi. Ini untuk data asli. Nah, untuk memudahkan rumus ini, kita transformasi ke dalam bentuk normal baku yang berlambang dari asalnya fx fungsinya menjadi z, di mana Z ini hanya menghitung data kita dikurangi dengan rata-rata populasinya atau mu dibagi dengan sigmanya atau simpangan baku populasinya. Nah, kalau kita sudah buatkan transformasi, rata-rata data kita ini akan berubah menjadi 0. Kemudian simpangannya akan menjadi 1. Itu namanya distribusi normal baku yang sudah kita standarkan. Karena kalau kita tidak standarkan, otomatis kita harus mencari nilai fungsi yang ini. Gitu. Nih, karena belum kebayang aplikasinya, kita coba ke sini. Nah, dalam untuk mempermudah perhitungan peluang, bisa dicari di internet, ada yang namanya tabel distribusi normal baku. Nah, di internet itu suka ada dua Z. Ini namanya normal baku kumulatif. Ada juga di internet itu kalau kalian atau di buku Sujana yang di bagian lampiran paling akhir namanya normal kumulatif. Artinya dia hanya menghitung nilai peluang. Nilai peluang itu nilai yang diarsir berapa luasnya. Luasnya dari titik 0 sampai dengan titik Bu, pakainya yang mana dong kalau begitu? Boleh dua-duanya. Boleh yang ini, boleh yang tidak kumulatif. Hanya nanti kalau perlakuannya akan berbeda. Gitu. Mau pakai yang kumulatif boleh, cari peluangnya. Mengajarkan cara cepatnya biar kalian bisa mempermudah menghitung. Kalau di Excel, dia itu fungsinya yang kumulatif. Kebanyakan yang kumulatif. Kalau kalian search di internet
tabel distribusi normal baku kumulatif. Akan seperti ini. Muncul grafiknya, muncul tabelnya. Ini artinya apa? Ini artinya menunjukkan Z misalkan 0,601, berarti 0,601 di sebelah sini, maka luas yang diarsir ini adalah 0,7291. Itu cara membaca kurva normal baku. Gitu. Kalau misalkan data kita misalkan di sini si Z ini batasan garis Z bernilai 2,75. Berapa luas yang diarsir? 2,75 garisnya kita cari. Ternyata luasnya 0,9. Berarti luas dari yang diarsir ini. Begitu. Pakai fungsi ini norm as distribution. Ketikkan ini, ketik sama dengan, kemudian tulis ini. Masukkan nilai peluangnya. Masukkan nilai Z yang kita punya. Nanti keluar nilai peluang. Kalau yang ini kebalikan. Masukkan nilai peluang, akan keluar nilai Z. Nah, pasti bingung. Kita contohkan yang ini. Cara yang mudah. Oke. Contoh cara mencari nilai peluang dari kurva. Misalkan Z adalah variabel random yang berdistribusi normal baku atau normal standar. Hitunglah luas wilayah pada Z yang kurang dari 1,24 atau peluang Z kurang dari 1,24. Gitu ya. Ini artinya apa? Berapa nilai yang diarsir kalau kita tahu nilai garis Z ini 1,24. Nah, kalau seperti itu tinggal kita cari di tabel. Kita gambarkan dulu kurva ini. 1,24 ada di sebelah kanan setelah 0. Kemudian diarsir. Setelah diarsir, cari di tabel normal baku 1,24, 1,2 dari sini, 4-nya dari desimal yang atas. Didapat 0,8925. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilai peluang dari Z kalau kurang dari 1,24 adalah 0,825. Coba saya balik. Berapa kalau Z-nya lebih dari 1,24? Ada yang bisa saya kasih 10. So, ada yang bisa? Izin menjawab. So, siapa? Farhan Triadi. Oke. 0,92 0,9222. Oh, 0,9? 222. Oke, ada jawaban yang lain kalau Z-nya lebih dari 1,24. So, tadi 0,9 masih kurang tepat. 0,9 dari mana itu teh? Ada yang bisa jawab kalau Z-nya lebih dari 1,24? Nggak ada yang bisa, saya kasih 15 juga nggak ada yang bisa. Saya gambarkan dulu berarti di sini biar mudah.
Nah, oke, di sini saya pakaikan tema ini, sip. Nih, ya. Oke. Kalau Z-nya lebih dari 1,24, seperti biasa untuk mencari peluang, biar mudah, kita analogikan ke gambar. Ya, sekedar kita garis dulu, buatkan gambar. Kalau dia Z-nya lebih dari 1,24. Ini kan nilai Z-nya ya. Berarti kalau lebih dari di sini yang diarsir. Ya kan ya? Nah, kalau nilai yang tadi yang sudah kita ketahui kan nilai ini. Nilai ini adalah 0,8 berapa tadi teh? 0,8925. 0 luas ini adalah 0,8925. Berarti berapa luas yang hitam? Luas yang hitam atau yang ini, luas Z lebih dari 1,24 sama dengan 1 dikurangi 0,8925. Ya, kenapa begitu? Kan ingat, sifat satu grafik ini, segrafik ini, luasnya bernilai P-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita mau cari yang hitam, berarti tinggal dikurangi keseluruhan yang merah dikurangi yang kuning. Ya, yang merah bernilai 1 peluangnya dikurangi yang kuning 0,8925. Ini sekitar 0, berapa? Maaf, saya hitung dulu ya, sama dengan 1 0,8925. 0,10 so berapa? Yang hitam berarti 0,175. 0. Nah, begitu. Bisa? Bisa? Harus saya ulangi ini bagaimana cara menghitungnya? Coba ada yang masih belum mengerti? Halo, harus saya ulangi di sini? Ulangi, Bu. Oke. Jadi misalkan seperti ini. Nah, yang ini. Nah, kalau di sini kan berapa nilai Z kalau dia inginkan Z-nya kurang, berapa nilai peluang kalau kita ketahui garis ini bernilai 1,24. Berarti kita arsir nih. Kalau yang P, Z kurang dari sama dengan, berarti kan arahnya ke sini yang diarsir. Nah, kita arsir. Berapa nilai peluangnya kita cari di tabel 1,24, berarti 1,2-nya dapat dari sini, 0,04-nya dapat dari desimal yang atas. Kita sambungin. Nah, ternyata peluang yang diarsir ini bernilai 0,8925. Begitu. Nah, kalau saya kebalikan, kan kalau ini Z-nya kurang dari 1,24, kalau saya balik sekarang, berapa Z-nya yang lebih dari 1,24, berarti kan yang tidak diarsir daerahnya ya, yang ini. Berapa peluang yang tidak diarsir, begitu. Cara mencari peluang yang tidak diarsir atau yang putih ini adalah 1 dikurangi peluang yang diarsir. Ya, kenapa 1? Karena luas seluruh distribusi normal ini bernilai 1. Gitu. Jadi saling gitu. Pahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa kita lanjutkan ke sini. Nah, ini kan ya. Kemudian selain dari cara yang tadi, yang ini,
dengan 1 dikurangi nilai dari peluang yang diarsir, kita juga bisa mencari dengan kebalikannya atau dengan refleksinya. Kalau di sini nilainya minus 1,24, kan nyari luasnya sama, mau di kiri mau di kanan juga kan ya. Nah, kalau sama kita carinya di daerah yang minus 1, tarik ke bawah. Berarti peluang yang diarsir ini yang kecil bernilai 0,1075. Jadi bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, hasil besar ini didapat 0,1075 daerahnya. Tapi cara yang kedua dengan direfleksikan, dengan dicari. Kalau kita gambarkan garis di sini bernilai 1,24, berarti di sini pun di 1,24, tapi nilainya negatif karena sebelah kiri. Cari di Z 1,2 dari bawah, kemudian yang atasnya 0,04 tarik, sehingga didapat 0,1075. Nah, contoh Excel, saya kasih contoh di Excel biar kalian mudah. Di Excel. Cara mencari nilai peluang Z-nya, kalau di tabel kan kita harus mencocokkan nilai angka samping dengan angka kolom ya. Untuk di Excel tinggal melihat yang ini. Kita tulis di sini. Misalkan untuk nilai Z-nya tadi 1,24, tinggal ketik norm S distribution, norm S dis. Nanti keluar muncul nilai Z-nya 1,24. Tuh, sudah ada. Kalau di Excel. Tapi ini dengan catatan kita tahu luas yang mana yang mau kita cari nilai Z-nya. Begitu. Jadi harus baiknya digambar dulu, baru cari ke Excel. Sekarang tinggal dikurangi yang tadi, ini yang selisihnya. Yang 1 dikurangi nilai 1 dikurangi nilai yang ini. Ya, 0,1075. Gitu. Untuk di Excel fungsinya tinggal ketik norm S distribution. Normal baku ini teh, normal standar kalau di bahasa Inggris, normal standar distribution. Gitu. Kalau kita tidak punya tabel. Yang selanjutnya. Nah, yang ini. Kalau saya ingin mencari berapakah luas area kurva normal dari nilai Z minus 1,12 sampai dengan 0,92. Gitu kan ya. Saya gambarkan dulu grafiknya. Minus 1,12 adanya di sebelah kiri, kita garis. Karena dia berbentuk di antara, maka yang pasangannya kita garis juga. 0,92 kita garis, kemudian diarsir. Nah, kalau seperti ini, kita bisa lihat. Saya coba akan di sini ya, coba di pen dulu. Nah, ini adalah nilai kurva dari P kalau dia kita inginkan nilai Z-nya itu di antara minus 1,12 hingga 0,92. Nah, untuk mencari yang diarsir, kalau kita carikan yang kumulatif, kita bisa cari dengan seperti ini.
kita cari dulu berapa yang diarsir dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian kita cari lagi berapa nilai peluang yang ini. Yang kecil, mohon maaf. Berapa kita cari peluang yang kecil dari sini sampai ini. Oke, nggak bisa pakai itu, harus pakai ini. Dari sini sampai sini. Jadi kalau misalkan ini yang hijau itu adalah nilai A, yang orange itu adalah nilai B. Maka ini kita akan dapatkan nilai C yang hitamnya, yang biru. Maka kalau kita tulis nilai C akan didapat dengan A dikurangi dengan B. Gitu kan ya? Berarti kita hitung berapa luas A. Kita tinggal cari di tadi seperti di Excel. Norm S distribution dari nilai Z-nya bernilai 0,92. Cari misalkan di Excel 0,92. 0,821 nilainya tuh. 0,821 dikurangi yang B. Yang B itu minus 1,12. Cari lagi di Excel minus 1,12. 0,1313. 0,1313. Hasil akhirnya bisa kita hitung kan ya. Ini sekitar 0,7. Sekitar 0,7 sekian. Begitu. Jadi besarnya luas yang bernilai C atau yang diarsir adalah hasil pengurangan dari luas keseluruhan titik tahingga sampai dengan A atau yang warnanya hijau, kemudian dikurangi dengan luas yang dari minus tahingga hingga batasan sini. Yang akhirnya kita dapatkan berapa nilai C-nya. Sampai sini bisa dipahami? Atau harus saya ulang? Bisa, Bu. Oke, mantap. Nah, ini contoh real kasusnya. Kalau tadi kita baru cara mencari nilai peluangnya, kita sekarang ke real case-nya. Misalkan, suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal. Rata-rata bola lampu itu nyala 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan atau sampai 834 jam. Jadi kalau kita menghasilkan suatu perusahaan listrik itu menghasilkan suatu bola lampu, ternyata satu bola lampunya itu tidak akan sama nyalanya. Ada yang nyalanya 800 jam, ada yang nyalanya 805 jam, 810 atau 790. Yang kalau kita hitungkan rata-ratanya dari nyalanya lampu yang dihasilkan adalah 800 jam. Dengan simpangan nyalanya adalah 40 jam. Nah, jadi berapa peluang kalau bola lampu tersebut diinginkan menyala dari 778 jam sampai 834 jam. Ini kasusnya real. Jadi seperti halnya kalian bekerja kalau di quality control, kalau kalian menghasilkan lampu atau menghasilkan suatu, mudahnya apa ya, kalian bikin USB lah. Kalian bikin USB itu, kalau misalkan kecepatan USB itu rata-rata nyambungnya ke laptop itu misalkan berapa second, ternyata yang perusahaan kalian buat itu terlalu lama. Ada yang nyambungnya terlalu lama, misalkan sampai 1 menit. Nah, berarti kan mesin yang membuat si USB itu sudah rusak. Nah, orang quality control pasti akan men-setting ulang si mesinnya supaya dia menghasilkan USB di antara rata-rata yang sudah distandarkan. Sama perusahaan rata-ratanya harus berapa second nih atau berapa detik nih nyalanya ke laptop gitu.
Itu realnya seperti itu. Untuk menghitung ini, kita bisa hitung dengan melihat nilai Z yang tadi. Kita misalkan X adalah umur bola lampu dengan X ini yang N itu normal. X berdistribusi normal baku normal biasa dengan rata-rata 800, simpangannya 40 kuadrat. Kalau dalam distribusi normal, yang selalu kenapa ini dikuadratkan? Karena penulisan distribusi normal harus berderet antara rata-rata dengan variansnya. Nah, dengan menggunakan transformasi dengan nilai Z, maka didapat. Kita kan inginnya menyala 778 hingga 800. Maka kita cari ini adalah yang di X, di data X, di data umur bola lampu. Sementara kita akan menstandarkan data ini agar kita punya nilai Z. Kita sigma. X-nya adalah data yang ini, dikurangi mu. Mu adalah rata-rata dari sini. Nah, kemudian dibagi 40. Oh, maaf, 40 itu adalah slide-nya nggak ubah, Bu. Slide-nya masih gitu. Oh iya, oke, mau. Sip. Nih, jadi misalkan suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rata-rata 800 jam dan simpangan baku 40. Nah, berapa peluang bola lampu kalau kita ingin menyala antara 778 hingga 800? 34 ketahui bahwa rata-ratanya 800, kemudian simpangannya 40. Kenapa ini dikuadratkan? Karena urutan penulisan distribusi normal itu yang pertama nilai rata-rata, yang kedua adalah nilai varians. Varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Kita formasinya dengan X min mu dibagi sigma. X-nya kita masukkan dari masing-masing titik X. Sini. X yang di ujung kiri 778 dikurangi 800, ini adalah X yang di kanan adalah 834 dikurangi 800 dibagi 40. Hasil perhitungan ini bernilai nilai Z berkisar dari maka kita gambarkan. Ini kan baru dalam bentuk X. Kita ganti 778 ini dengan minus 0,55, ini dengan angka 0, 800, kemudian 8,85. Begitu di sini. Nah, caranya seperti yang tadi. Bagaimana cara mencari nilai yang biru? Nilai yang biru adalah nilai dari garis yang tadi, dari hingga sini, dikurangi yang ini, daerahnya. Maka akan dapatkan yang biru. Dicoba saya gambarkan dulu ya. Nah, ini. Saya stop sharingkan dulu, sharing yang ini. Oke, nih yang ini. Jadi kalau misalkan kita punya data yang seperti tadi, rata-ratanya kita simpan di tengah, yang ini. Kemudian untuk yang batas bawahnya adalah 778 di sini. Kemudian ini adalah 834.
Kalau kita buat dalam bentuk baku, berarti kita ganti nilai ini menjadi minus 0,55, nilai yang ini kita ganti menjadi 0,85. Maka untuk mencari daerah yang diarsir warna biru, kita bisa menghitung dengan berapa luas dari titik ini hingga yang warna ini dengan dikurangi untuk wilayah yang putih ini, nah yang oranye. Maka akan didapat nilai yang warna biru. Nah, untuk itu kita kalau hitungkan peluang Z kalau dia kurang dari 0,85 adalah 0,8021. Dan kalau dia kurang dari 0,055 yang warnanya orange ini, nah ini, maka besar peluangnya orange adalah 0,2912. Sehingga yang biru adalah ini dikurangi 0,8023 dikurangi 0,2912. Berarti luas yang berwarna biru sebesar 0,5111 atau peluang bola 78 jam sampai ditanya harus saya ulang. Gimana? Harus saya ulang atau bisa dilanjutkan? Lanjut, Bu. Oke, salib deh ya. Contoh yang lain, misalkan suatu pabrik memproduksi voltmeter. Voltmeter ini kemampuan pengukuran tegangannya rata-ratanya 40 volt dengan standar deviasi 2 volt. Nah, misalkan tegangan tersebut berdistribusi normal. Jadi, jika diambil 1000 voltmeter yang diproduksi, berapa voltmeter yang tegangannya lebih dari 43 volt? Nah, jadi intinya rata-rata untuk produksinya sih 40 volt dengan standar deviasi 2 volt. Tetapi kalau saya ambil sampel sebanyak 1000 voltmeter yang diproduksi, ada berapa voltmeter nih yang tegangannya itu lebih dari 43, atau dengan kata lain ada berapa voltmeter yang gagal diproduksi karena melebihi.
Mohon maaf, tadi sinyalnya kurang. Dan tadi sampai di soal yang terakhir ya. Oke, sampai di sini kan ya. Nah, berarti ada suatu voltmeter yang rata-rata produksi itu dengan tegangan 40 volt dengan standar deviasinya 2 volt. Nah, kemudian diambil 100 voltmeter. Nah, dari 1000 voltmeter. Dari 1000 voltmeter yang diproduksi, berapa voltmeter yang tegangannya melebihi 43 volt. Nah, dari sini berarti kita lihat, kalau kita gambarkan, rata-rata dari voltmeter ini di garis tengah bernilai 40. Kemudian yang ditanyakan adalah yang lebih dari 43, maka yang diarsir warna biru itu yang daerah lebih dari 43. Nah, untuk mencari berapa nilai luas yang 43, luas itu sama dengan nilai peluang. Kita tinggal hitung berarti keseluruhan dari kurva dikurangi yang tidak diarsir yang warna putih. Keseluruhan kurva bernilai 1, yang tidak diarsir adalah nilai Z kalau dia kurang dari. Ya, gitu. Jadi kalau kita transformasikan dari gambar ke rumus adalah ini X-nya yang ingin kita cari yang lebih dari 43. Nilai X ini ditransformasi ke Z menjadi 43 dikurangi mu dibagi sigma. Mu-nya 40, sigmanya 2. Ini kan 43 dikurangi 43. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi kita akan mencari nilai Z kalau lebih dari 1,5. Nah, caranya dengan menghitung nilai Z kebalikannya. 1 dikurangi Z yang kurang dari 1,5. Berarti bernilai 1 dikurangi 0,9332 adalah 0,0668. Begitu. Dari peluang Z yang ini yang berwarna biru sebesar 0,0668, maka kita bisa menghitung berapa voltmeter yang lebih dari 43. Tinggal dihitung 1000 voltmeter yang diambil dikalikan peluang yang lebih dari 43-nya. Berarti hasil hitungnya sebesar 66 unit. Berarti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sebelum saya akhiri sesinya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, sebenarnya aplikasi dari peluang ini apa? Kalau kalian mengambil kasusnya berbentuk estimasi, misalkan untuk yang ini, yang kemarin saja ada literasi informasi di STIMIK misalkan. Setelah kalian hitung ternyata ada 40 orang yang memiliki literasi informasi yang kurang bagus di STIMIK. Nah, itu kan hasil dari survei tahun kemarin. Kalau tahun ini bagaimana nih? Dengan adanya sering daring, apakah literasi informasinya itu meningkat atau tidak? Jadi kalian bisa hitung. Kalian ambil data misalkan 40 orang atau 50 orang, kalian hitung berapa peluang literasi informasi kalau lebih dari nilai standar yang 40 tadi. Begitu, contohnya seperti itu. Aplikasi di real case-nya.
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Yang masih bingung silakan bisa mengikuti di kelas saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.